Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ba'dal faraghi minal basmalah. Adapun sesudah selesai dari basmalah walhamdulillah, dari hamdillah wa salati dan salat ala rasulih, atas rasulnya Allah, ala sabil qasdi, di atas jalan sengaja niat memang kah? Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, ala sabilit tabai, di atas jalan ikut. Maknanya begini, sesudah beliau selesai membaca basmalah, hamdalah, bersolah kepada Rasul, bersolah atas jalan kasar. Memang itu bukan khabariyah, Ustaz. Bunyinya alhamdulillah, pujian itu untuk Allah. Seolah-olah kan informasi. Kalau informasi kan gak hasil puji. Ini tujuannya memang memuji. Jadi ada niat memuji. Maknanya walaupun khabariyah dia insya'iyah. Membaca alhamdulillah tujuannya memuji Allah, bukan memberitahukan. Walaupun kemudian wa ala alihi, dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi, wa ashabi, dan sahabatnya Nabi, ala sabilit tabi. Jadi berselawat kepada sahabat itu atas jalan ikut. Pada dasarnya enggak ada dalil selawat kepada sahabat. Yang selawat itu kepada keluarga dan Nabi kan. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kan enggak ada. Jadi sahabat diikutkan. Kalau ke keluarga boleh, sahabat juga boleh kan? Itu lebih kurang. Fa innal arabiyyata, maka bahwa sungguhnya bahasa Arab, ulumal arabiyyati, maka bahwa sungguh ilmu bahasa Arab, dianya innal arabiyyah itu ala takdiri hadfi mudhafin, di atas mentakdirkan buang mudhaf. Jadi arabiyyata asalnya ulumal arabiyyah. Ala takdir, di atas takdir buang mudhaf, wa iqamatil mudhaf ilaih muqamahu, dan menempatkan mudhaf ilaih muqamahu pada tempatnya mudhaf. Asalnya fa inna ulumal arabiyyah kan? Dibuang uluma, mudhaf ilaih arabiyyah ditempatkan pada tempat mudhaf. Jadi mansub dengan inna. Yakni berkehendak oleh musannif annal alif wal lama uqima maqamal mudhaf. Wah, sungguh alif dan lam itu didirikan akan dianya alif dan lam muqamal mudhaf, pada posisi mudhaf. Nah, fa innal arabiyyata. Nah, coba kita lihat dulu. Ini bacaannya innal arabiyyah. Wa inna ma udkhila. Lama udkhila. Iya, udkhila di sini. Wa innama udkhilal fa'u fi fa'in. Hanya saja dimasukkan akan fa pada fa'in. Kenapa di fa'inna ada fa kan? Fa'innal arabiyyata ada fa. Dimasukkan akan fa pada fa'in, fi fa'inna kan? Dikaunihi jawaban, karena adanya fa'inna, adanya inna itu jawaban li amma, jawab amma. Jawab amma kan wajib ada fa kan? Wal muradu minal ulumil arabiyyah al-lughatu wat tasrif wan nahwu wal mantiq, dan bermula yang dimaksud dari ilmu bahasa Arab, al-lughatu itu ilmu lughat, wat tasrifu ilmu tasrif, wan nahwu ilmu nahwu, wal mantiqu mantiq, wal ma'ani wal bayan wal badi ilmu badi, wa nahwa, dan seumpamanya. Seumpamanya badi, seumpamanya semuanya apa? Ilmu qawaninul kitabah, undang-undang penulisan kah? Ilmu al-muhadarah kah? Retorika, masuk ilmu bahasa Arab. Ada 12 ya. Di kawakib ada 12 semua. Fa innal arabiyyata wasilatun. Sesungguhnya bahasa Arab itu perantara, wasilah, khabar inna. Al-wasilatu hiya ibaratun amma yatawassalu biha ilal matlub. Bermula wasilah, itu dianya wasilah, itu ibarat dari ma. Yatawassalu, yang sampainya seseorang dengannya ma, ilal matlub, kepada tujuan, wal maksudi, dan kepada maksud. Apa makna wasilah? Wasilah berarti alat, yang dengan alat itu kita sampai kepada tujuan. Terus, jadi bahasa Arab itu bukan tujuan. Ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, semuanya bukan tujuan, hanya alat kan? Nah, jembatan kan? Kita jangan sibuk di jembatan. Yang sibuk di jembatan hanya orang-orang yang mau bunuh diri kan gitu. Pengen lompat kan? Kita nggak pengen bunuh diri. Jangan sibuk di jembatan. Wahya sababul musilu ilal maqsadil aqsa. Wahya, dan dianya wasilah itu sebab yang bisa menyampaikan ia, musil, ausala yusil, musil. Sebab yang bisa menyampaikan ia ilal maqsadil aqsa, kepada tujuan yang tinggi, kepada tujuan yang jauh. Nah, wal muradu minha hahuna,
Bermula yang dimaksud darinya wasilah di sini itu al-quwatul hasilatu, kekuatan yang hasil. Istikhrajil masailil waisati. Itu satu kekuatan yang hasil ya untuk mengeluarkan masalah-masalah yang rumit. Wa infihamil ma'anid daqaiki. Infiham kita antah kepada istikhraj. Kekuatan yang hasilnya liinfihami, untuk memahami. Infiham menerima pemahaman. Mutawaaf. Untuk memahami ma'anid daqaik, makna-makna yang halus. Anil alfadil mujizati, dari lafaz-lafaz yang ringkas. Al-mu'jizati, lagi yang mengandung mukjizat kayak Quran. Ya, kekuatan wasilah di sini bahasa Arab itu kekuatan, menjadi perantara, menjadi kekuatan yang bisa mengeluarkan masalah-masalah yang rumit, kemudian bisa memahami makna-makna yang halus dari lafaz yang ringkas, lagi yang lafaz mengandung mukjizat, seperti firman Allah misalkan. Bisa babi qiraatil ulumil arabiyah. Mampu mengeluarkan masalah, mampu memahami makna-makna dengan sebab qiraati membaca ulumil arabiyah, ilmu-ilmu berbahasa Arab. Ilal ulumi, perantara kepada ilmu. Ulumi muta'alaq kepada wasilah. Fa innal arabiyyata matan-matan wasilatun ilal ulumi. Maka sesungguhnya bahasa Arab itu perantara kepada ilmu-ilmu. Ilan fihami ma'aniha, kepada memahami makna-maknanya ilmu. Wal jaru ma'al majruri muta'allaqun bil wasilah. Benarkah? Bermulajar bersama majrurnya itu muta'alaq atau terikat dengan wasilah dalam matan. Wal ulumu jamu ilmen. Bermula ulum itu jamak dari ilmen. Ilmen mufrad, ulum jamak. Wal ilmu husulu surati syai' 'indal aqli. Apa definisi ilmu? Ilmu yaitu husulu surati syai'. Hasil gambaran sesuatu di akal, indal aqli, di dalam akal. Jadi makna ilmu itu paham kan? Mengerti sesuatu itu tergambar dalam akal kita. Waqila, dikatakan orang usulun nafsi ila makna syai'. Dikatakan orang dianya ilmu itu usulun nafsi, sampainya jiwa kita ila makna syai', kepada makna sesuatu. Asyar'iyyati wasilatun ilal ulumi syar'iyyah, kepada ilmu-ilmu yang berbangsa syariat, syar'iyyah. Bagaimana cara membaca syar'iyyati? Bil jari, dengan jar. Sifatun, dianya syariah dengan jar itu sifatun, khabar. Sifatul ulumi, sifat ulum. Sifat dari ulum, ulumi syar'iyyah. Al-mansubati, sifat ilmu, sifat al-mansubah. Al-mansubatu, sifat yang dinisbatkan kepada syar'i. Syar'iyyah nisbahnya kan. Wahwa tafsir, dianya ilmu-ilmu yang berbangsa syariat. At-tafsiru, tafsir, wal hadis, wal kalamu, kalam, ilmu tauhid, wal fiqhu, fikih, wal akhlaqu, dan akhlak. Wa ahadu arkaniha, dan sungguh bahasa Arab itu ahadu salah satu rukunnya. Jadi ahadu antah kepada wasilatu. Ahadu arkaniha, salah satu dari rukun-rukunnya bahasa Arab. Sahibul wilayah. Ai ahadu arkanil ulumil arabiyah, dan artinya salah satu dari rukun-rukun ilmu berbahasa Arab. Wal arkanu jam'u ruknen, arkan itu jamak dari rukun, semua dikupas insyaallah. Wa ruknu fil lughati ibaratun an janibi syai', bermula rukun pada bahasa itu ibarat dari sisi sesuatu. Sisi dalam bahasa namanya rukun. Ada rukun Yamani kan? Rukun apa itu? Rukun Yamani dari Ka'bah kan? Pojok-pojok, bagian-bagian. Jadi rukun itu sisi. Janibi syai'. Wa fi syar'i, dan dianya rukun pada syara' itu ibaratun an kauni syai' juz'an dakhiliyan li syai'in akhara. Dianya rukun pada syara' itu ibarat dari kaunu syai', dari adalah sesuatu itu juz'an, bagian yang dalam. Juz'an dakhiliyan, bagian internal, li syai'in akhara, bagi sesuatu yang lain. La yatimmu hadza syai'u illa bidzalika syai', yang tidak sempurnalah oleh ini sesuatu melainkan dengan demikian sesuatu. Jadi rukun secara syar'i bagian dari sesuatu. Rukun salat bagian dari salat, ya kan? Niat, takbir, Fatihah kan rukun bagian kan? Kalau syarat itu di luar kan? Walaupun disyaratkan istimrar di dalam syai'. Apa lagi? At-tasrif. Kenapa jadi enggak ini dia?
Ini udah lain, ibtida lagi. At-tasrif. Soalnya kita usah kenapa jadi atasnya nggak ada waw, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu Makanya bingung ini. Gimana ini? Masuk i'rabnya gimana ini? Nyambung kemana? Yang mungkin ke badalika syait at-tasrifi kali ke situ sebelumnya. Ahadu arkaniha ilal ulumi syar'iyyati. Oh bukan. Wa ahadu mubtada dari Ustaz nggak atap. Nah itu tadi Ustaz nggak Berarti protes. jadi khobar atas. Khobar. Dan tadi udah selesai. Jadi ilmu bahasa Arab itu perantara untuk ilmu syar'i. Ini gara-gara apa kok bisa begini? Gara-gara kita nggak mutalaah duluan. Makanya para guru mensyaratkan untuk ngajar harus mutalaah. Itu makanya Supaya nggak muskil di sini udah jelas kan? Tapi karena kita bukan ngajar nih. Ini justru ini mutalaah nih. Makanya kalau ada kesalahan nggak apa-apa kan? Memang sedang mutalaah bukan ngajar. Kan saya nggak berarti ngajarin Ustaz. ma'rifah yang dimudahkan pada isim yang mudah yang berapa domir Ya, wa ahadu arkaniha dan bermula salah satu rukunnya ilmu bahasa Arab itu at-tasrifu. Nah, ini baru nih. Itu Tadi ilmu saya tak- bingung juga ini gimana i'rabnya jadi apa nggak ada wawu gitu. Ya. Dah. Wa huwa fil lughati ibaratun anit taghyir dan dia nyata tasrif pada bahasa itu ibarat dari perubahan. Merubah sebenarnya. Taghyir itu bukan perubahan, merubah. Kalau perubahan tagayyur. Tagayyur perubahan, taghyir merubah. Kita yang merubah. Dari daraba kita robah jadi yadribu, itulah tasrif. Wa fi istilahi ahli hadzal fanni dan dianya tasrif pada istilah ini, ahli ini pelajaran. Itu ibarat antahwilil aslil wahid, dari memalingkan, sama kayak Kailani ya. Dari memalingkan asal yang satu ila amsilatin mukhtalifah, kemana dipalingkan? Kepada contoh-contoh yang berbeda. Lima anen kenapa dipalingkan? Li muta'alaq kepada tahwil. Kenapa dipalingkan? Lima anen maksudatin. Karena makna-makna yang diperlukan, karena makna-makna yang dimaksudkan. Kama arrafau Zanjaniyu sebagaimana yang mendefinisikan akannya tasrif oleh Syekh Zanjani rahimahullahu taala dalam kitabnya Kailani Matan Izi. Wal muradu minal aslil wahidi al masdaru dan bermula yang dimaksud dari asal yang satu itu masdar. Di sini beliau nggak membahas khilaf kan? Karena di Kailani ada. Iya. Masdar menurut siapa? Basariun. Basariun. Menurut Kufiyun mandi ya? Iya. Nah itu. Wal muradu dan bermula maksud dari asal yang satu itu al masdaru bahwa dan dianya masdar ismul hadasil jari. Itu nama pekerjaan. Nama pekerjaan yang berlaku ia alal fi'ili atas fi'il. Mana berlaku ia atas fi'il? Satu isim yang menunjukkan kepada pekerjaan dan di isim itu ada huruf fi'ilnya. Itu makna al jari alal fi'ili. Darbun. Darbun kan kejadian kan? Kejadian pukul kan? Dan dia ada huruf dorobanya kan? Nah itu. Dan nggak ada zamannya. Wa minal amsilatil mukhtalifati al amsilatul mutanawiyah. Dan sebahagian dari amsilah-amsilah yang berbeda itu amsilah-amsilah yang bermacam-macam. Bukan. Wa minal amsilatil mukhtalifah kita adah kepada aslil wahid wal murad. Ulangnya. Bermula maksud dari amsilah mukhtalifah. Itu. Bermula yang dimaksud dari contoh yang berbeda-beda itu al amsilatul mutanawiyatu. Itu amsilah yang bermacam-macam. Nahu contohnya nasara yang suruh nasran unsur la tansur. Nasirun isim fa'il mansurun. Wa ghairiha dan lainnya. Marah kah? Makan isim malak enggak disebut di sini. Wa minal ma'anil maqsuda al-madhi wal mudhari wal amru wan nahyu. Wa minal ma'ani kita atas kepada minal aslil wahid wal murad dan bermula yang dimaksud dari makna-makna yang dimaksud dalam takrif tadi itu al-madhi. Madhi itu makna bukan amsilah karena madhi zaman kan? Madhi wal mudhari wal amru wan nahyu amar nahi wa ghairuha dan lain-lain. Kama marra misaluha anifan sebagaimana yang telah lalu ya oleh contohnya anifan tadi. Qila fi ta'rifi dikatakan orang pada ta'rifnya tasrif. Huwa. Ada yang menyatakan begini, dianya tasrif itu ilmun, satu pengetahuan bi usulin dengan asal-asal dengan kaedah-kaedah umum. Huwa ilmun, dianya tasrif itu satu ilmu dengan asal-asal yu'rafu biha yang dikenal dengannya asal. Satu pengetahuan dengan kaedah-kaedah dasar yu'rafu yang dikenal dengannya usul. Ahwalu abniyatil kalim akan kondisi bentuk-bentuk kalimat. Bentuk kalim, bentuk alati, abniyah alati laisat bi i'rab atau ahwal. Alati naik kepada ahwal.
ilmun bi usulin, pengetahuan dengan usul, mana usul dengan kaidah-kaidah umum, yu'rafu yang dikenal dengannya usul, ahwalu akan kondisi abniyatil kalim, kondisi bentuk kalimat, kondisi allati laisat bi i'rab, yang tidak ianya kondisi dengan i'rab. Kalau kondisi yang berkaitan dengan i'rab namanya ilmu nahwu. Wakila dikatakan orang huwa alatun kanuniyatun yu'rafu biha sihhatul fi'li wa fasadih. Dikatakan orang dianya tasrif itu satu alat, alatun kanuniyah, alat yang berkaitan dengan undang-undang. Kanuniyah undang-undang atau aturan. Alatun kanuniyah, satu alat yang mengandung peraturan. Yu'rafu biha yang dikenal dengannya alat, sihhatul fi'li akan sehatnya satu fi'il, wa fasaduhu dan rusaknya satu fi'il. Titik. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji awal.